Andika. Kalau duduk di sini, Ananda siap untuk lulus? Siap untuk tidak lulus? Siap untuk tidak lulus? Tidak siap. Itu bisa tidak siap tempur berarti ya? Siap berarti ya? Siap untuk lulus dan siap untuk tidak lulus kalau Sari sudah lulus. Jadi saya sebagai pimpinan Prodi membuka sidang studi ini sebelum diserahkan kepada ketua tim. Ada yang mau saya sampaikan? Oke, baik. Mudah-mudahan lancar saja ujian Sari ya dan dua temannya yang lain. Sepenuhnya ujian ini kita serahkan kepada Ibu Rika dan Ica sebagai pimpinan sidang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan program studi CDF telah membuka acara persidangan skripsi dari Sari Trianti pada hari ini. Dan kali ini untuk semua Dewan Pembina sudah hadir. Saya sebagai pimpinan. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen Bapak dan Ibu yang telah hadir dan mengikuti acara sidang skripsi saya pada siang ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Ibu Rika Despuja SPDMSI, lalu Bapak Arizala Putra Usun secara kolektif nih MPD. Iya, tunggu lebih kurang. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada penguji saya. Yang pertama mengumpulkan data, kedua replikasi data, ketiga penyajian data, yang terakhir kesimpulan atau verifikasi. H. Teknik keabsahan data. Yang pertama perpanjangan keikutsertaan, kedua ketentuan titik koordinat sebaran migrasi suku anak dalam, faktor yang mempengaruhi migrasi suku anak dalam, lalu sebaran migrasi suku anak dalam, dan terakhir analisis spasial migrasi suku anak dalam. Gambaran wilayah penelitian, letak geografis, secara geografis Kecamatan Pelepah terletak di antara 101 derajat 27 sampai dengan 102 derajat 30 bujur timur dan 1,08 derajat sampai dengan 1,55 derajat lintang selatan dengan luas wilayah 1068 km. Dapat dilihat dari peta sebagai berikut. Lalu kedua, faktor suku anak dalam bermigrasi di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepah, Kabupaten Maluku. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku anak dalam bermigrasi di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepah, Kabupaten Maluku, yaitu dipengaruhi oleh dua faktor antara lain sebagai faktor pendorong. A. Faktor pendorong dan pendidikan, yaitu faktor dari ekonomi dan pendidikan. Salah satu faktor ekonomi dan pendorong suku anak dalam bermigrasi di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepah, Kabupaten Maluku adalah rendahnya tingkat penghasilan mereka saat di daerah asal. Aspek-aspek ekonomi lah yang menjadi pendorong kuat kelompok masyarakat suku anak dalam bermigrasi atau merantau, baik itu ke Pagayung hingga pada akhirnya memilih untuk tinggal lebih lama di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepah, Kabupaten Maluku. Selain karena mencari pekerjaan, kebanyakan masyarakat suku anak dalam yang memilih bermigrasi karena ingin mengejar pendidikan, terutama yang menginginkan sekolah ke jenjang yang lebih baik. Kedua, faktor penarik. Yang pertama, pemberian jasmani akses. Kedatangan suku anak dalam itu karena mereka mengikuti program pemerintah. Para suku anak dalam atau SAD ini diberikan rumah, lahan pekarangan, dan sejumlah uang. Kedua, mencari pendapatan yang lebih baik. Suku anak dalam atau SAD mereka memanfaatkan dengan menjual hasil pertanian mereka kepada masyarakat setempat. Besarnya upah kerja di daerah tujuan yang dimaksud di sini adalah perbandingan jumlah pendapatan berupa gaji yang diterima suku anak dalam di daerah tujuan dan pendapatan di daerah asal.
C. Kesempatan lapangan pekerjaan. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan juga merupakan salah satu faktor penting yang menjadi alasan seorang melakukan migrasi. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan ini juga merupakan faktor yang tidak kalah mempengaruhi suku anak dalam melakukan migrasi di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Bolepat, Kabupaten Maluku. C. Pembahasan pertama adalah orang tua dari kepala sukunya, karena sudah tua jadi kepala sukunya digantikan oleh anaknya. Kepala sukunya perempuan. Dulu iya, Bu. Karena hanya dia yang terkuasa di sana. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi kepada pimpinan sidang Ibu Ika Deswica. Terima kasih Sari. Dari pagi sampai maghrib. Dari 104 itu hanya 34 apa? Iya, Bu, betul. Apakah tidak ada 34 dari 103 berarti 70 sekitar lebih kurang 70 lagi migrasi dia kembali lagi ke hutan. Iya, tapi dia balik lagi ke desa, tapi tidak tahu kapan, tidak menentu gitu kan, Bu. Karena semau Ya karena penelitian Sari ini seharusnya kan ini kan deskriptif kualitatif. Jadi kalau hanya 2 kali itu tidak meyakinkan Sari penelitian. Ya, walaupun ini banyak dari 103 diambil sampelnya atau informannya hanya 34 itu banyak, tapi karena terlalu singkat Sari melakukan penelitian hanya 2 kali dan itu tidak minat di sana kan, tidak berbaur dengan masyarakat suku anak dalam ini, sehingga Sari mendapatkan data hanya hanya belum isinya sekali, hanya dasar-dasarnya aja, permukaannya aja. Coba contoh, apa faktor ekonomi dan pendidikannya di SAD itu? Apa saja faktor ekonomi dan pendidikannya di sana? Misalnya pemerintah itu sudah mendorong kan, Bu, untuk sekolah gitu, Bu, SD gitu, terus SMP, terus sudah ada satu suku anak dalam yang bermigrasi di desa itu, mereka sudah kuliah jurusan kehutanan. Sudah tahu untuk berpakaian yang sopan, sudah tahu. Berarti sudah berapa lama tadi? 5 tahun? 5 tahun, 6 tahun. Oke, saya ke petanya aja. Mungkin buka peta Sari itu yang tadi pembahasan. Ini ada peta administrasi ya, Kecamatan Bolepat. Kemudian ada peta hasilnya mana? Peta lokasi penelitian. Peta lokasi penelitian itu yang di halaman 41, Bu, yang langsung hutannya. Karena kan mereka tuh hutannya kan, Bu, Yang ini? Jaraknya tuh terlalu ke dalam kan, Bu. Nah, di rata-rata memang hutan itu di area ujung sini, Bu. Memang area satu hutan gitu. Coba lihat petanya itu. Nampak nggak? Ntar dulu di peta ini kan ada titik-titik koordinat ini ya. Iya, Bu. Titik koordinat ini ada warna-warnanya. Iya, Bu. Terus ada di sini simbol seperti apa nih namanya nih? Panah ya, simbol panah. Itu simbol panah itu apa maksudnya tuh? Oh, simbol panah yang di sini, Bu. Ya. Nah, simbol panah yang di sini tuh petunjuk kalau mereka tuh bermigrasi dari hutan ke desa Dwi Karya Bakti gitu, Bu. Karena mereka rata-rata berada di hutan yang di daratan sebelah sini, Bu. Hutannya tidak terlalu jauh dari desa Dwi Karya Bakti. Berapa jaraknya? Jaraknya mungkin paling jauh hanya 5 kilo, Bu. Harus Sari buatkan di sini arti dari panah ini apa gitu. Oh, baik. Sari buatkan ini adalah migrasi, perjalanan migrasinya misalnya. Nah, perjalanan migrasi masyarakat ke Desa Dwi Karya Bakti dengan jarak berapa kilometer misalnya dari hutan itu ke desa itu. Nah, jadi itu harus dijelaskan di petanya. Karena ini termasuk simbol peta ya. Nah, di dalam legenda itu nggak ada dijelaskan, jadi harus ada. Kemudian ini titik-titik ini apa maksudnya nih? Titik-titik ini kan ada warnanya ini. Iya, Bu. Warna ini menandakan apa? Nama, Bu. Nama. Nama dari penduduk Dwi Karya Bakti itu, Bu. Isinya ada
Amer, ada Asad. Nama dari Suku suku anak dalam. anak dalam. Nah, kalau di dalam ilmu geografi, warna itu dia akan membedakan antara warna yang satu dengan warna yang lain. Sementara ini tidak ada bedanya kalau menurut Ibu. Karena ini adalah sama-sama suku anak dalam. Atau mungkin bisa Sari membedakan nggak berapa lama yang tinggal. Si Amar nih misalnya berapa lama dia tinggal di pindah ke Dwi Karya Bakti ini. Nah, jadi itu nanti harus baru nampak dia beda dari warna. Fungsi dari warna itu apa gitu. Kalau ini kan tetap aja nih, dia nggak ada bedanya kan. Dia sama-sama suku anak dalam yang menetap di Dwi Karya. Tapi kalau Sari mau membedakan lebih bagus lagi. Bisa saja nanti berapa lamanya mereka tinggal di situ. Pasti nggak ada yang sama kan? Atau sama semua? Karena mereka mengikut ketuanya kan Bu, jadi mereka tuh sama Bu. Sama semua. Sama dan rata-rata mayoritas semua kan Islam kan Bu. Jadi kalau misalnya ketuanya pergi ke sini, mereka ngikut gitu. Jadi sama. Udah ada agamanya? Udah Islam rata-rata. Kalau yang di desa di Karya Bakti rata-rata Muslim. Muslim semua. Mereka dapat agama dari mana? Memang dari pas dia pindah dari hutan atau ketika di dari masyarakat setempat karena sering beli rotan. Oh Jadi, gitu. dididik untuk mengikuti. Jadi sebelum mereka pindah mereka sering beli rotan ke desa masyarakat itu. Ke dalam ya, ke dalam. Oh, masyarakat masuk ke Masuk dalam. ke dalam karena sulitnya tadi kan Bu, misalnya pertemuannya itu satu kali sebulan, satu kali seminggu karena susah jadi. Oh, jadi akhirnya difasilitasi sama masyarakat desa untuk terus diajukan lagi ke pemerintah. pindah ke sini Iya. gitu ya. Ya sangat menarik sekali sebenarnya ini untuk digali. Tapi kalau memang sama, saya rasa nggak perlu kasih apa ya warna seperti ini. Tapi kalau seandainya apa sih yang bisa warna ini membedakan? Kemudian ini agak lucu aja sih kayaknya bentuk petanya itu, nggak apa ya namanya, nggak terlalu petanya besar tapi titiknya itu titik itu kayak gimana tuh? Iya, jadi Karena pas kita masuk itu kan Bu, masuk ke gerbang. titik koordinatnya memang kayak gini. Iya, dan rumah itu memang sudah tersusun rapi Bu, lurus gitu. Oh gitu. Nggak, maksudnya nggak ada sungai misalnya Nggak di ada, dalam Bu. petanya ini. Nggak ada. Cuman Bu, kelilingnya itu nggak. Ini hutan semua nih. Jalannya Jalannya cuma satu jalannya kecil. Oh gitu. Iya. Memang kayak gini Iya, petanya nggak nih. ada pakai aspal juga. Cuman ada yang udah jalan di rumahnya itu dikasih semen. Tapi kalau untuk menuju ke sana tuh nggak. Berarti sekelilingnya ini adalah hutan semuanya. Untuk akses keluar dari itu Iya jalan tapi jalan tanah Bu. nggak ada jalan aspal. Nggak ada. Jalan tanah semak-semak. Oke ya. Oke, nanti bawa lah Bu Rika nih atau Pak Ari misalnya ke situ. Oh ini ya, yang belakangnya agak lebih besar nih ya. Oh Ibu nggak lihat tadi. Di belakangnya ternyata ada satu peta lagi di perbesarnya gitu. Oke, mungkin ya itu untuk peta. Nah ini tolong di peta ini berupa apa sebenarnya nih Sari? Yang mana Bu? Peta ini sebenarnya apa kalau dalam skripsi kita nih? Menunjukkan tempat dari persebaran migrasi. Iya, menunjukkan persebaran. Apa ini artinya? Apakah dia tabel? Apakah dia gambar? Apakah dia apa? Gambar. Nah, berarti di bawahnya ini gambar berapa? Harus ada. Ini gambar berapa? Dan itu ada di daftar gambar sebenarnya. Ada daftar gambarnya nggak? Ada Bu daftar peta. Daftar tabel yang ada. Daftar gambarnya juga harus ada sebenarnya. Karena di penelitian geografi itu kan nanti banyak gambar-gambar, nanti banyak peta. Jadi peta ini adalah ada gambar. Jadi harus ada ini gambar berapa, namanya apa, sumbernya dari mana gitu. Nah itu harus ada semuanya tuh. Terus yang ini yang pertanyaan penelitian keduanya ini faktor ya, faktor suku anak dalam bermigrasi. Faktor suku anak dalam bermigrasi ini ada faktor pendorong dan faktor penariknya. Oke, ini mungkin kualitatif, ini saya nggak terlalu apa ya. Yang penting penelitian Sari ini, coba Ibu mau nanya, apa bedanya dengan penelitian orang sosiologi? Kita orang geografi, apa bedanya dengan penelitian orang sosiologi yang mungkin juga akan meneliti tentang
migrasi, tentang suku anak dalam, tentang perpindahan penduduk dan lain sebagainya itu. Coba Sari jelaskan dalam perspektif pandangan ilmu geografi. Kalau di sosiologi mungkin mereka lebih mendalami ya Bu, kenapa apa penyebab dan lebih detail lagi ya Bu, kenapa mereka bermigrasi dari mungkin sejarahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau di geografi seperti yang saya buat ini hanya peta distribusi dan saya hanya membuat peta saja di sini Bu, dari mana dia berpindah dari hutan ke tempat desa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi lebih spesifiknya hanya membuat peta migrasi. Terus yang faktor-faktor ini apa nih? Faktor-faktor Apa kaitannya dengan bidang ilmu geografi ini? sebagai penguat Buat apa? Ini ada faktor penarik, ada faktor pendorong. Ada nak mata kuliah ini yang kamu pelajari sebelumnya ini? ada Apa? ada di ekonomi dasar. Di Kamu kalau nggak lulus pertanyaan ibu ini, nggak lulus kamu jadi sarjana geografi. Nah, jadi ibu Ada, Bu. luluskan. saya waktu itu belajar ekonomi dasar ekonomi Dasar ekonomi. dengan Bu Ika, dan ada juga faktor misalnya dari kenapa ya, ada dari kenapa di tempat A itu dia memproduksi sayur lalu kenapa dibawa ke daerah B seperti itu Bu. Dan ada faktor penarik dan pendorongnya. Mata kuliahnya sama siapa? Mata kuliahnya apa? Mata kuliah dasar-dasar ekonomi. Wih, kalau dasar ekonomi. Mana itu dasar-dasar ekonomi? Pindah kamu ke ekonomi ya. Ayo kemudian sampai ke sana. Kuliah di ekonomi lihat. Sebenarnya bukan dosen lah. Nggak ada bahasa kalau dasar ekonomi ngajarin itu lah. Kamu kan ada merasa mengajarkan itu. Kemudian ada kuliah yang lain. Nggak salah ada kuliahmu kok. Apa? Sari. Kalau nggak lulus jadi sarjana pendidikan geografi, lulus saja di sarjana pendidikan ekonomi Dan sosiologi. dan sosiologi. Nggak ICC dengan menggunakan SPSS dan didapat nilai Convex 0,985 dan ICC 0,957. Nah, akhirnya jika nilai di atas 0,05 maka media dikatakan valid atau memadai. Kemudian setelah valid diuji kelayakan dengan menyebar angket ke 2 orang guru analisis dengan listrik belajar. Di sini ada kelas implementasi dan kelas kontrol. Mana kelas implementasi ini kelas yang menggunakan media learning berbasis model, sedangkan kelas kontrol tidak. Dan didapat hasil bahwa diuji dengan Wikipedia didapat nilai Secretariat dengan nilai 0,006. Artinya jika nilai di bawah 0,05 artinya terdapat perbedaan. Ditampilkan ke siswa. Nah, ini yang kurus sampai orang kemarin. Oh, berarti di situ sudah ada apanya ya? Oh, materi-materinya ya? Ya, udah ada topiknya. Oke. Di sini pada topik ini terdapat beberapa item atau konten. Yang pertama ada diskusi chat, kemudian ada modul, kemudian ada video referensi dan poster, kemudian terakhir ada kuis. Contohnya kuis bisa kita buka. Nah, ini kuis. Siswa nanti dihadapkan pada tampilan ini yang bisa klik di sini untuk mencoba kuis.
Oh, nggak usah lapisnya. Nah, itu aja. Ah, iya itu aja. Oh iya. Berarti ini udah pernah dicobakan ke SMA 3 ya? Sudah pernah diapakan? Ya, oke. Materinya hanya materi bencana alam saja, cuman mitigasi aja sesuai judul. Kemarin pas di SMA 3 apa yang diajarkan? Materi apa? Geografi secara umum atau memang hanya kebencanaan ini aja? Spesifik ke mitigasi. Spesifik ke mitigasi. Kemarin memang di SMA 3 ya, PL-nya ya. Oke, ada kerjasama dengan IT nggak ini? Atau Raffi sendiri yang memang? Raffi sendiri. Berarti otodidak membuat ini. Kalau seandainya ibu mau membuka aplikasi ini berarti bisa? Dia terbuka untuk umum ya? Dengan ada itunya nggak? Tadi nggak ada alamat website katanya. Terus dengan apa cara kita? Dengan IP address di Oh, IP address address yang di atas itu. yang di atas itu aja. Yang angka-angka itu berarti langsung kebuka gitu. Berarti siswa kemarin juga melakukan itu ya dalam buka apanya ya. Oke. Ya. Berarti ini sangat bagus sekali. Sudah mempunyai Taufika juga. Ibu juga makasih Ibu sudah menolong Rika banyak. Banyak tanya sama Ibu juga. Ibu juga tahu gimana proses Rika di sini. Terima kasih, semoga Rika dapat menyelesaikan revisi dengan baik. Semoga nanti ilmu yang kita dapat di sini bisa Rika realisasikan. Rena ada yang mau disampaikan? Nggak bisa ngomong. Terima kasih, pokoknya terima kasih banyak. Kalau ngomongin terima kasih ini nggak ada batasnya Bun. Jadi terima kasih pokoknya udah bisa dia di ujian skripsi Rena tadi, pada ini juga udah lanjut di ujian skripsi Rena selama dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini, selama perkuliahan juga udah memberikan ilmunya kepada Rena. Ibu Arti juga sudah memberikan ilmunya, dan semoga Rena juga bisa memberikan ilmu yang Rena dapat kepada murid-murid, insya Allah. Doain yang terbaik, dan semoga kami berdua bisa menggunakan ilmu yang didapatkan bisa tersampaikan kepada orang lain. Jid sama Puput itu mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya untuk Ibu sama Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktu kami sehingga kami bisa menyelesaikan ujian skripsi itu. Oke, itu aja sambutannya. Ya, makasih ya untuk perwakilannya, Robi. Selamat, berarti 2017 ini sudah menyelesaikan 3 orang ini, ada Robi, ada Sigit, ada Puput juga ujian komprenya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampaikan ke keluarga, juga salam kami untuk keluarga besarnya di kampung halaman masing-masing. Ini Jambi tiga-tiganya nih. Riau. Ada Riau, Robi Riau. Si Sigit? Oh, Sumbar dah keko. Sumbar Riau Jambi ini bertiga berarti ya. Ya. Jadi sampaikan ke keluarganya dan kemudian jangan lupa dibawa adik-adiknya ya. Jadi nanti udah kehilangan ibu nanti, nah hilang Sigit kok tuh nak dole doang, tuh cari celai. Nah, jadi tolong disampaikan ke adik-adiknya, bawa juga lah mereka ke program studi pendidikan geografi ya. Oke, mudah-mudahan sukses semuanya. Jadi kita akhiri. Terima kasih Pak Ari yang masih ada di sini. Makasih Bapak Ibu penguji yang tadi sudah hadir juga. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya jika pertumbuhan ekonomi, jika jumlah penduduk meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat sebesar 96,97%. Sedangkan pada faktor angkatan kerja bekerja di Kabupaten Mentawai itu mempengaruhi sebesar minus 21,879%. Nah, artinya jika jumlah angkatan kerja bekerja ini meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan menurunkan
maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan menurun, dan begitu pun sebaliknya. Kemudian pada faktor pendapatan asli daerah di Kabupaten Mentawai yaitu diperoleh mempengaruhi sebesar 0,446%, yaitu artinya jika pendapatan asli daerah ini meningkat 1%, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 0,405%, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya di Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh hasil bahwa faktor jumlah penduduk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 56,931%. Artinya jika jumlah penduduk ini meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun karena koefisien regresinya bernilai negatif. Sedangkan di angkatan kerja dia berpengaruh positif karena dia berpengaruh positif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Sedangkan di pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh hasil minus 0,002%. Artinya dia dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi jika pendapatan aslinya daerahnya meningkat. Dan begitu. Yang memiliki yang berpengaruh meningkat yaitu wilayah bagian selatan, yaitu yang memiliki warna merah ini. Sedangkan warna yang memiliki warna hijau ini yaitu faktor angkatan kerjanya itu dapat berpengaruh menurunkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada faktor pendapatan asli daerah. Di sini dapat dilihat bahwa faktor pendapatan asli daerah itu dapat dilihat pada wilayah yang memiliki berpengaruh meningkat itu wilayah bagian utara, sedangkan yang berpengaruh menurun itu wilayah bagian utara, sedangkan berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari faktor pendapatan asli daerah yaitu wilayah bagian selatan. Selanjutnya, saran ini pembahasan pada babak sebelumnya dapat disampaikan saran yaitu untuk kedepannya diharapkan kepada pemerintah lebih mendalami kualitas sumber daya manusianya dengan menyediakan berbagai fasilitas relatif kepada masyarakat dan juga dengan memfasilitasi penyediaan lapangan kerja agar sebagai masyarakat dapat punya wadah untuk menyalurkan kreativitasnya. 2020. Nah, tetapi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dari 6 tahun itu. Apakah begitu maksudnya? Iya Pak, dari tahun 14 sampai 18 itu yang paling tinggi itu Pak di tahun 2014. Maksudnya itu dari rentang waktu 2014-2020 itu terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Namun demikian pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014. Nah, ini abstrak ini memang tidak banyak, tetapi harus kita lakukan, jangan menimbulkan sesuatu pertanyaan kepada pembaca. Ananda sudah bagus, tetapi orang IPS ini kan orang yang selalu berbahasa. Orang berbahasa dalam artian dia beda dengan orang eksak. Orang eksak itu kan dia hanya 2 tambah 2 4, kan begitu saja. Tetapi orang IPS 2 tambah 2 4 juga, tetapi bagaimana cara dia mengungkapkan beda. Nah, implikasinya bagaimana lagi? Anda lihat di kesimpulan. Coba dibaca kesimpulan halaman 1. Tidak hanya mengalami penurunan apa? Nah, padahal tadi sudah di depan ini di abstrak itu dijelaskan terjadi 2014-2020 terjadi penurunan, namun pada tahun dari sekian rentang waktu 2014 terjadi peningkatan. Atau peningkatan hanya terjadi pada tahun 2014 bla 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 ini semuanya. Sebanyak itu tadi dijelaskan, tapi hanya simpulannya 1,5 baris seperti ini. Totalnya semuanya hanya setengah halaman. Kalau kita ataupun orang IPS itu 1 halaman ataupun 1,5 halaman kan lebih mantap, ada 1 alinea tentang kesimpulan ini. Nah, itu sehingga
sempurnalah daripada tulisan yang Weni tulis ini dengan baik, orang membaca. Diantarkan sedikit pengantarnya tapi orang tahu. Tak hanya kuncinya ini saja kan, itu jadi penurunan apa kan itu. Ya. Nah, jadi kesimpulan ini saran terlalu sedikit. Kesimpulan kembangkan sedikit. Ini kalau Pak Das lihat, ya kan hampir sama pula saran dengan simpulan ini. Ya. Kalau dikumpulkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Apa beda antara kedua penelitian ini? Dokter tidak bisa lagi kan? Dokter tidak bisa lagi. Sebenarnya di sini kalau di penelitian Unpad Pandemi ini dia jumlah penduduknya mengalami mengakibatkan pertumbuhan ekonominya, jumlah penduduknya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang berat. Karena hasilnya itu positif. Sedangkan kalau di Sumatera Barat faktor jumlah penduduknya berpengaruh positif sehingga dapat berpengaruh negatif sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa sebabnya antara Banjar dan Sumatera? Kan Anda membandingkan ini. Di satu sisi dia berpengaruh positif, di satu sisi dia berpengaruh negatif. Di Sumatera Barat negatif, di Banjar dia positif. Ya tentu Pak Das ingin tahu penyebabnya apa. Sama-sama sih Pak. Kalau di Sumatera Barat faktor jumlah penduduknya juga berdampak positif. Kalau di Banjar tadi juga berdampak positif. Yang berdampak negatif dari ketiga variabel tadi itu angkatan kerja dia berdampak negatif. Kenapa pekerja? Kalau angkatan kerja itu kalau angkatan kerja itu dia dapat berpengaruh negatif karena memang angkatan kerja itu banyak, tetapi untuk kesempatan kerjanya tuh belum begitu optimal karena daerah Provinsi Sumatera Barat ini bukanlah merupakan daerah industri tapi melainkan daerah agraris, daerah pertanian. Maka kesempatan bekerja itu lebih dominan dia bekerja di lahan sendiri di sebagai tani. Kalau di daerah lain itu dia bisa jadi angkatan kerja karena dia merupakan daerah industri. Sedangkan Sumatera Barat bukan negara provinsi industri. Karena angkatan kerja itu dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Banyak orang kalau misalnya orang dari masing-masing kabupaten kota itu dia kalau untuk merantaunya lebih yang tidak jauh setidaknya di Kota Padang. Banyak kegiatan dilakukan di Kota Padang sehingga pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi itu di Kota Padang. Bagaimana Kota Padang ini terhadap kabupaten 18 kota lainnya terhadap ekonomi? Kira-kira bagaimana? Pertumbuhan ekonomi tertinggi tadi kan di Kota Padang. Nah, apa dari kabupaten kota ini pengaruhnya terhadap Kota Padang? Tadi dikatakan sebagai ibu kota provinsi, kan begitu. Sebagai ibu kota provinsi tentu dia ibu kota kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, secara ekonomi tadi dijelaskan dia tinggi. Kira-kira apa yang dari 19 kabupaten kota itu yang membuat ekonomi Padang ini meningkat? Dari segi perekonomian, pengusaha pertanian itu Pak, kalau untuk wilayah misalnya seperti daerah Solo, Sejunjung kan dia lebih daerah itu penghasil pertanian. Jadi kalau untuk di Padang itu dia mengekspornya itu di Padang, ini bisa diperjualbelikan di Padang ini dan orang-orang banyak membelinya itu para masyarakat juga di Padang, dan pas tiba di Padang harganya itu lebih tinggi dibandingkan di daerah asal pertama diperoleh hasil tani dari Padang. Ya, artinya ekonomi Padang ini penyangganya adalah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Tahu Anda seorang orang geografi, ini daerah-daerah penyangga yang ada di Sumatera Barat. Ekonomi secara pertanian ada dari Solo, ada dari Bukit Tinggi, kabupaten kota. Apakah itu juga mempengaruhi tingkat pendapatan ekonomi di Kota Padang?
Tahu saudara namanya daerah penyangga? Yang menahan. Yang menahan. Penyangga apa? Kalau Queenie itu disangga aja supaya jangan jatuh gitu. Saya tetap berteman. Iya, supaya sampai masak dia tidak jatuh-jatuh. Itu daerah penyangga itu. Daerah pembantu. Terus? Ya. Daerah pembantu pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Dibantu oleh Mana saja daerahnya itu? Daerahnya kampungnya mana? pesisir selatan. Itu di mana? Pesisir selatannya di mana? Haji, daerah Haji. Jadi ekonomi pesisir selatan itu kemana dia banyaknya diapakan? Ke Kota Padang kan? Tidak. Tidak. Kalau untuk hasil lautnya itu lebih banyak diekspornya ke Sungai Penuh. Oh, ke Sungai Penuh. Iya, Berarti hasil lautnya. ke provinsi tetangga. Jambi. Kalau terjadi demikian, apa pengaruhnya untuk Sumatera Barat? Keuntungan, kerugian? Untung, Pak. Untung. Iya, kalau dijual kalau kelinci kan dia tidak ada laut, otomatis kalau orang pesisir menjual ikannya ke daerah yang tidak ada laut, berarti bisa dengan harga jual yang lebih tinggi. Gitu. Nah, kalau Sumatera Barat kan ada juga di daerah Padang ada pabrik, jadi harganya masih tidak jauh dari harga di pesisir. Karena ini adalah orang geografi tetapi penelitian ekonomi. Kalau hasil bumi pesisir selatan banyak dijual ke provinsi tetangga, bagaimana dengan pengaruh dan keuntungannya terhadap provinsi Sumatera Barat? Menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Berarti harus belajar namanya ekonomi wilayah. Ya. Ade larinya. Ya kan? Kalau semakin banyak hasil bumi satu provinsi atau kabupaten dilepas kepada provinsi tetangga itu, maka itu adalah sebuah kerugian besar bagi provinsi Sumatera Barat. Bagusnya bagaimana? Orang Riau, orang Jambi itu adalah kalau dapat dia penjualannya itu, distribusinya itu adalah ke Sumatera Barat. Semakin banyak daripada provinsi tetangga membawa hasilnya ke Sumatera Barat, akan terjadi peningkatan dan menguntungkan bagi ekonomi Sumatera Barat. Tetapi kalau banyak keluar berarti terjadilah kebocoran ekonomi Sumatera Barat, merugikan. Paham kira-kira? Jadi tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan jadinya kalau begitu. Itu karena Anda berbicara tentang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, itu sebenarnya juga termasuk faktor daripada bagaimana dari hasil bumi di Sumatera Barat kabupaten kota itu tidak bocor kepada provinsi-provinsi tetangga. Sekarang kan banyak dibawa ke Riau, ke Jambi. Kalau dulu orang Kerinci itu secara kedekatan transportasi dan kemudahan dia semuanya ke Teluk Bayur. Dulu Kerinci itu kan termasuk wilayah Sumatera Barat, tapi di dalam pengembangannya dia pisah dan masuk kepada kabupaten atau provinsi Jambi. Bagi orang Jambi juga demikian. Kalau Kerinci itu secara ekonomi dia ke Sumatera Barat banyaknya itu, maka Jambi itu adalah secara ekonomi mengalami kerugian. Itu secara ekonomi wilayah di dalam apanya itu, supaya wawasan bagi Weni nanti bagaimana ekonomi pada suatu daerah ataupun provinsi. Demikian juga itu adalah angkatan kerja, demikian. Semakin banyak angkatan kerja kita bekerja di provinsi lain, sebenarnya adalah sebuah di satu sisi adalah sebuah kebocoran, merugikan. Tetapi bagaimana Sumatera Barat di angkatan kerja dipakai orang lain juga ada positifnya. Itu kalau bekerja mencari tentang kajian ekonomi wilayah. Karena geografi tidak bisa dilepaskan daripada ekonomi wilayah. Ya.
Bisa, ini paham karena kita diskusi lebih banyak di dalam ujian ini seperti itu. Kira-kira bisa. Nah, jadi ada beberapa saran dari kesimpulan itu harus diapakan lagi. Kemudian bagaimana pengaruh daripada jumlah penduduk ataupun angkatan kerja. Kemudian juga bagaimana distribusi daripada hasil bumi pada suatu daerah itu wawasannya. Siap. Melakukan kegiatan di luar ruangan itu. Pokoknya dibatasi belanja, dibatasi. Kalau seperti kegiatan sekolah juga dilakukan secara daring, jadi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya. Iya. Ada berapa indikator? Wendy ini kan orang pesisir kan? Iya. Di BS tuh dia nanda sebagai putra pesisir tuh. Penurunan tertinggi berada pada tahun 2020. Ini dapat itu dari mana? Indikator penilaiannya apa? PDSD. Dari aja? Iya. Untuk lanjut ke Pertumbuhan ekonomi ini ada indikator kan? Hanya PDP-nya? Iya. Yakin? Iya. Orang PWD anak. Iya. Kok tanya PDRB langsung Pak? Ada ada indikator apa PDP saja? Rek kasus Weni itu mah. Ya deh itu loh kalau skripsian cak banyak katanya. Semangat itu orang banyak kan. Nah, jumlah penduduk tertinggi pada tahun berapa tuh? Karena nanti kan di hasilnya akan jumlah penduduk juga meningkat. Di tahun berapa jumlah penduduk yang memiliki data yang menemukan? Harusnya ada tabelnya setelah variabel-variabel itu tahun penjelasannya, jadi bisa anda dapat jawabannya. Di lampiran. Karena dari fakta itu mesti ada indikator. Sudah banyak yang disampaikan oleh tim penguji. Ini tim pengujinya hebat-hebat nih semuanya. Yang satu dah doktor tuh Pak Haji Desrizal. Kemudian Bu Erna Juwita ini udah mengantongi doktor juga, dan Bu Rika juga calon ini doktor gitu ya. Jadi makanya agak berat gitu ya kamu pertanyaan-pertanyaannya, dan kamu berhasil juga sudah menjawab, dan sepertinya mempertahankan sudah cukup baik tadi dalam mempertahankan hasil dari skripsi kamu ini. Mungkin lo nak ngambil sedo gitu. Ya Pak Frita, mungkin ada pertanyaan juga untuk Weni nih, mumpung masih diuji. Dikit aja Weni, kalau kita mau lihat pertumbuhan ekonomi, ini misalnya ya, Bapak investor gitu, Bapak mau nanam uang di Sumbar 100M. Nah bagusnya untuk tahun 2021 dan ke depan itu bisnis apa yang dibuka? Tadi kan ada katanya kan ada komunikasi, ada kesehatan, 2020 tuh yang naik, 2017 ada lagi bidang bisnisnya, bidang usaha. Nah kalau kedepannya, kalau dilihat dari 2014, 17, 20, bisnis apa yang akan bisa berkembang di Sumbar itu apa? Jualan bisnis kesehatan, jualan masker gitu ya? Menyampaikan informasi seperti informasi COVID itu Pak. Jadi apakah COVID sudah membaik dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini? Kalau sudah bisa nanti Bapak memberikan informasinya tuh bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 dulu karena COVID, sekarang sudah membaik lagi karena COVID-nya sudah mulai berkurang. Kemudian kita memberikan informasi tentang COVID tersebut. Masa COVID aja? Dari segi pertumbuhan ekonomi. Mana lebih bagus Bapak buka toko di Pasaraya atau buka toko di Shopee? Shopee Pak. Pak, langganan Shopee. Shopee mau Lebih menarik di Shopee. Iya, sekarang banyak
belanja online. Itu data terakhir ya. Oke, itu satu lagi soal peta. Ini peta ini kebalik ini warnanya. Biasanya yang baik, yang tinggi, yang positif harusnya hijau. Berarti biasanya yang darurat atau yang negatif itu dimerahkan. Ya, balik. Ya. Agak di beda, apaan lumayan ada beda. Warnanya bedakan ini. Warnanya. Aku nampaknya lumayan tinggi, lumayan tertinggi. Warnanya. Ya. Dibalik aja. Nah, itu aja. Oke, Weni. Ya, makasih Pak Frital, PhD, ini calon juga. Ngeri-ngeri itu. Ngeri-ngeri sedap ini, doktor PhD semuanya yang menguji Weni ini ya. Mungkin itu yang kalau Ibu mungkin nggak banyak lagi yang ditanyakan karena sudah banyak yang bertanya. Di bimbingan kita juga udah intens sekali ya. Weni ini memang rajin nih Pak Frital, bimbingannya sampai bawa laptop dia nih kalau bimbingan. Bawa laptop, Excel. ya buka Excel, bawa laptop dia kalau bimbingan. Jadi itu dia hasil yang Weni peroleh, bahwa keseriusan tentu juga menghasilkan sebuah hasil yang bagus gitu ya. Oke, ada yang perlu disampaikan Weni sebelum diakhiri? Sudah ya. Saran dan kritikan berlakukan terhadap skripsi, semoga kedepannya ini bisa melakukan skripsi. Oke, dengan berakhirnya ucapan terima kasih dari Weni, kita akhiri ujian skripsi dari Fitri Weni ini. Dan kita ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu penguji yang sudah hadir pada hari ini. Oke, makasih Weni, silahkan diambil kembali skripsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya? Saya bertanya. Enggak, jawabannya bahasa Mentawai juga apa? Nah, coba praktekkan aja pas kamu wawancara dengan orang tuh pakai bahasa Mentawai, terus dijawab pula sama orang pakai bahasa Mentawai gitu. Coba tanya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Pelajaran kursnya Pak, yaitu penelitian dari kampus STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, untuk pelajaran kursnya yaitu masih wawancarai Bapak untuk melihat COVID-nya ke kampus, melihat wilayah KIA ke barat derajat Semeru. Apa artinya tuh? Artinya? Selamat siang Pak, kedatangan saya sama Bapak pada hari ini. Jalan, ada jalannya, langsung didorong ke jalan ke jurang itu Pak. Ada apa? Ada pencari-pencari rongsokan di sana. Biasanya Rongsokan ada Pak? Ada. Banyak. Tiga orang kalau Bahkan udah baju jadi udah. Ya, reduce tuh. Sudah ulang. Oke.